Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Anom Harjana dengan bangga mempersembahkan inovasi dengan judul Aplikasi Denpasar Smart Pos Bindu, Revitalisasi Layanan Pos Pembinaan Terpadu PTM guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di era Smart City. Perkembangan teknologi telah berdampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya menimbulkan fenomena transisi demografi dan epidemiologi, di mana terjadinya peningkatan kasus penyakit tidak menular di tengah masih tingginya jumlah penyakit infeksi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu masyarakat cenderung mengarah pada perilaku sedenter atau kurangnya aktivitas fisik, yang sebenarnya jika kita lihat lebih dalam lagi, bahwa gaya hidup atau perilaku itu berdampak pada kualitas kesehatan. Apabila gaya hidup seseorang tidak sehat, dia akan cenderung terkena penyakit tidak menular atau PTM, sedangkan jika gaya hidupnya sehat, seperti pola konsumsi yang seimbang serta aktivitas fisik yang cukup, dia akan memiliki risiko yang rendah dalam terkena PTM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan layanan pos bindu PTM, yaitu dengan kelompok sasaran, yaitu penduduk usia 15-59 tahun, dengan kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan fisik secara rutin, pemeriksaan faktor risiko PTM, serta konseling dan edukasi kesehatan. Di Denpasar, layanan pos bindu juga sudah tersedia, yaitu di 72 unit yang tersebar di 4 kecamatan. Namun, jika kita lihat dari sasaran yang pos bindu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan posyandu, di sana akan menimbulkan pertanyaan, apakah layanan yang sudah ada ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Lalu jika kita lihat dari sudut pandang masyarakat, masyarakat era modern seperti saat ini cenderung sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memeriksakan kesehatan, dan di sisi lain, layanan pos bindu yang tidak fleksibel, yang tidak bisa mengakomodir tingginya mobilitas dari penduduk era modern seperti sekarang menyebabkan pemanfaatan layanan pos bindu menjadi rendah. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah ini? Oleh sebab itu, aplikasi Denpasar Smart Pos Bindu hadir sebagai upaya revitalisasi layanan pos bindu PTM guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan misi yang pertama adalah menciptakan layanan atau aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan utilitas layanan kesehatan. Lalu yang kedua adalah data surveillance menjadi lebih berkualitas, dan data ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Jika kita lihat dari menu yang tersedia, itu terdiri dari 6 fitur. Yang pertama, screening pribadi hingga panggilan darurat. Berikut saya paparkan bagaimana sistem kerja dari aplikasi Pos Bindu ini. Masyarakat dapat login melalui QR Code ataupun melalui link yang tersedia seperti di slide. Lalu, untuk menu pertama yaitu screening pribadi, menu ini berfungsi untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular, dilihat dari pola konsumsi, aktivitas fisik, merokok dan alkohol, serta kesehatan mental. Masyarakat akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan screening, yang selanjutnya hasil dari screening ini bisa dilihat dan sudah berisi interpretasi terkait dengan apa hasil screening, serta tips dan trik untuk mencegah penyakit tidak menular. Hasil screening ini juga dapat dikonsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan terkait melalui fitur chat ataupun melalui telepon. Lalu, menu kedua adalah riwayat kesehatan keluarga yang berfungsi sebagai catatan terkait dengan riwayat kesehatan keluarga, seperti data dasar kesehatan, yaitu jenis kelamin, lalu ada berat badan, golongan darah, dan beberapa data medis lain seperti riwayat imunisasi, riwayat alergi, dan juga riwayat pemeriksaan kesehatan. Fitur ketiga yaitu informasi kesehatan, berfungsi sebagai media sarana edukasi dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain,
Fitur ini juga tersedia update informasi berupa notifikasi terkait dengan jam buka layanan atau jadwal pemeriksaan layanan kesehatan. Selanjutnya, fitur keempat yaitu monitor kesehatan. Fitur ini hadir sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat modern saat ini yang cenderung memiliki tren dalam memanfaatkan teknologi wearable device seperti menggunakan smartwatch dalam kebugaran atau aktivitas fisik sehari-hari, sehingga aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan penggunaan smartphone dan juga smartwatch tersebut hingga menghasilkan pemantauan data kesehatan yang dilakukan secara mandiri. Atau kita juga dapat melakukan sinkronisasi dengan data kesehatan di layanan kesehatan. Contohnya misalkan minggu lalu saya berkunjung di salah satu Posbindu, saya ingin menyinkronkan data tersebut di HP saya, itu bisa. Dan fitur lainnya yang juga tidak kalah penting adalah adanya reminder atau pengingat untuk cek kesehatan rutin sesuai dengan anjuran dokter. Fitur selanjutnya adalah Posbindu Siaga, yaitu menyediakan akses layanan kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dan fitur terakhir yaitu panggilan darurat, ini bisa diintegrasikan dengan layanan Damakesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, sehingga apabila ada kasus gawat darurat, peserta tinggal mengklik ambulans agar bisa menghubungi ambulans maupun petugas kesehatan apabila diperlukan. Selanjutnya, data-data kesehatan ini akan dijadikan data surveillance kesehatan oleh pemerintah atau melalui dinas kesehatan, yang selanjutnya data tersebut diolah untuk menghasilkan program atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, serta cost efektif. Lalu, bagaimana kelayakan dari sistem ini? Produk feasibility study dengan pendekatan design science research sudah dilakukan, yaitu dengan tahapan yang pertama dari prototipe yang sudah dibuat, kita lakukan uji coba pada targeted populations, yaitu pada masyarakat umum dan juga perwakilan petugas kesehatan. Teknisnya adalah responden yang terlibat dalam survei ini diarahkan untuk mencoba fitur Smart Posbindu, lalu mereka diarahkan untuk menjawab kuesioner PSSQ, yaitu Post-Study System Usability Questionnaire, yang digunakan sebagai instrumen untuk menentukan apakah sistemnya ini layak untuk dikembangkan atau tidak. Dari hasil diperoleh bahwa sebagian besar responden jenis kelaminnya laki-laki dengan usia 17-23 tahun, domisili di luar Denpasar, dan pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dan jika kita lihat dari skor PSSUQ dengan cut-off point 4, artinya batas minimal kita katakan sistem kita dapat dikembangkan atau tidak, atau visible untuk diterapkan, adalah minimal 4. Dan jika kita lihat, hasil menunjukkan bahwa kegunaan sistem, kualitas informasi, kualitas desain, serta skor total menunjukkan nilai PSSQ lebih dari 4. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini layak untuk dikembangkan. Dan hasil perbandingan kepuasan antara masyarakat umum dengan petugas kesehatan memperoleh hasil bahwa petugas kesehatan cenderung merasa lebih puas dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini dapat disebabkan karena adanya persepsi dari petugas kesehatan yang menganggap bahwa dengan adanya aplikasi Smart Posbindu ini, pekerjaan mereka akan menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi dan pasar Smart Posbindu ini potensial untuk dijadikan upaya revitalisasi layanan Posbindu PTM guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di era Smart City. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah, yaitu khususnya Dinas Kesehatan Kota Denpasar, agar sistem ini bisa diterapkan dan diintegrasikan dengan layanan kesehatan yang sudah tersedia. Hasil dari feasibility study ini sudah diajukan untuk memperoleh HAKI, dan pada tanggal 27 Maret 2020, HAKI sudah terbit, dan dari sini kita bisa katakan bahwa inovasi ini dari sisi orisinalitas sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri. Terima kasih.